Oke, di sini gue bakal coba ngebahas suatu topik yang cukup menarik di rentetan kalkulus. Namanya integral parsial atau bahasa Inggrisnya IBP, integration by parts. Nah, kalau ngeliat di struktur kalkulus yang secara umum di seluruh dunia diajarkan, ini tuh dimasukin ke bagian namanya Calc 2, kalkulus 2 gitu. Calc 2. Nah, Calc 2 ini ngebahas tentang apa sih sebenarnya? Calc 2 ini merupakan extension dari kalkulus 1, which is kalkulus 1 tuh kita akhirnya eh, berakhir di mendefinisikan yang namanya derivatives atau turunan, lalu ada namanya integral, ini sebagai luasan Riemann. Dan yang terakhir adalah biasanya ada stop juga di namanya fungsi transcendent. Karena ada beberapa fungsi lain yang nggak bisa diekspresikan dengan fungsi biasa. Fungsi transcendent ini melibatkan yang namanya logaritma natural sama fungsi eksponensial E pangkat X Euler gitu. Nah, ini sebenarnya kedua ini merupakan extension lagi dari yang namanya konsep limit gitu. Makanya dari limit inilah awalnya mungkin ada aljabar dasar seperti pertidaksamaan dan mutlak, terus ke limit, dan baru ke extension ini. Inilah yang membuat namanya satu kalkulus satu gitu. Nah, di kalkulus 2 ini kita menghadapi problem terhadap turunan dan integral juga karena ini merupakan extensionnya gitu. Nah, kurang lebih kita di sini bakal ngebahas bagian di problem di integralnya. Ada subbab yang akan namanya integration techniques itu. Nah, subbab ini tuh bahasa apa? Technically, secara simpel, ada beberapa jenis integral yang tidak memiliki antiderivatif. Antiderivatif itu apa? Secara simpel, misalnya, kita lihat 2x. Dari antiderivatif dari 2x itu adalah x kuadrat. Kenapa x kuadrat? Karena ketika x kuadrat diturunin, hasilnya 2x gitu. Ini yang disebut dengan konsep antiderivatif. Derivatif. Nah, kalau di trigonometri contohnya gimana? Misalnya cos X. Cos X antiderivatifnya apa? Tentu sin X. Kenapa sin X? Karena ketika sin X diturunin, akan hasilnya cos X. Nah, ini adalah salah one way to look at integral juga. Bukan hanya sebagai luasan Riemann, tapi integral sebagai antiderivatif. Atau mungkin ya kalau di SMA ketahui itu ya power rule biasa aja. Misalnya kayak X kuadrat, kita integralin. Jadi berapa? 1 ditambah 2 pangkatnya ditambah 1, pangkatnya tambah 1 plus C gitu. Jadi 1/3 X pangkat 3 plus C. Nah, ini disebut antiderivatif. Nah, kita pengen lihat bahwa ada beberapa fungsi sebenarnya nggak punya antiderivatif gitu. Kita lihat di sini, yang pertama dulu nih. Integral sin X dx. Ini gampang, kita punya antiderivatifnya. Antiderivatifnya adalah min cos X. Dan jangan lupa di sini harus ditambahkan plus C gitu. Nah, cuman kalau kita modify sedikit, kita tambahkan X sedikit. Jadi X dikali sin X dx. Nah, kita langsung nggak punya antiderivatif dari fungsi ini. Kita nggak tahu fungsi apa yang ketika diturunin hasilnya jadi X kali sin X. Mungkin kalau kalian mau coba pasti akan lama banget karena ini chain kan, ini rantai, jadi akan melibatkan ada yang namanya fragmen U dan fragmen V, which is kalau kalian mau mencari antiderivatif ya akan berhubungan dengan produk rule, yaitu yang di bawah ini U aksen V tambah U V aksen gitu. Nah, oleh karena itu kita develop suatu metode yaitu namanya integral parsial. Ada dua cara biasanya, bukan dua cara lah. Integral parsial tuh sebenarnya satu jenis konsep, tapi ada dua metode approach untuk mendapatkan hasil yang sama. Cuman sebenarnya cara pengerjaannya beda. Kelihatan secara kasat mata doang terlihat berbeda, cuman konsep dalamnya sama. Yang pertama ini gue suka sebut ini sebagai konsep SMA. Jadi konsep yang SMA ini akan berada di sini doang. Konsep ini cukup gampang karena ini kayak cuma main puzzle, makanya ini konsep SMA. Nah, basically, jika kita pengen nyelesain yang ini nih ya, integral X sin X, kita akan
punya kolom dengan dua ini. D ini stands for differentiate, turunan, dan I-nya ini integral, integration gitu. Integral. Nah, apa yang dilakukan? Pertama kita pilih. Ini ada dua fragmen, ada fragmen X atau sama ada fragmen sin X. Nah, gue pengen pilih salah satu fragmen yang bisa diturunin sampai 0. Jadi kalau otomatis gue bakal pilih si X ini. Dia bakal masuk ke bagian turunan. Jadi di bagian turunan, gue pengen dapetin hasil akhirnya ada 0. Kenapa harus ada 0? Karena sampai di 0 inilah prosesnya baru kita berhenti. Nah, habis itu yang sisanya sin X ini akan masuk ke bagian integral. Sebenarnya harus melibatkan dx-nya juga, cuman nggak terlalu peduli lah. Karena kita bisa ngintegralin kalau ada dx-nya doang. Kalau integral sin X doang ya apa gitu. Terhadap apa kita ngintegralin? Terhadap y kah, terhadap x kah, terhadap r, terhadap theta, terhadap apa gitu. Nggak ada yang tahu. Makanya sebenarnya harusnya ada dx-nya. Cuman secara konsep di SMA mereka nggak peduli. Pokoknya kita mau integralin sin X. Tentu ini variabel X, kita terhadap X itu. No questions X. Oke. Selanjutnya gampang aja. Ini X masuk ke kolom pertama. Sin X masuk ke kolom pertama. Nah, X ini bakal diturunin terus. X turunan jadi 1 diturunin jadi 0. Pokoknya kita pengen turunin salah satu bagian dari fragmennya. Supaya dia mencapai titik 0. Nah, ketika udah 0, ya udah berhenti aja. Udah nggak ada yang bisa diturunin lagi, istilah kata. Terus masuk ke bagian sin X. Sin X diintegral jadi minus cos X. Diintegral lagi jadi minus sin X. Nah, terus jangan lupa ada tanda di sini yang penting. Tanda minus, tanda plus, tanda minus. Ini selalu akan berganti-gantian. Jadi bakal min plus, min plus, min plus, min plus, min plus, min plus, sampai habis, istilah kata, sampai ketemu si 0 ini di bagian differentiate ya. Nah, oke, habis itu langsung aja kita masukin. Cara masukinnya adalah kita silang seperti ini. Jadi X ke min cos X, 1 ke min sin X, dan jangan lupa ikutkan tanda ini. Jadi kan ini di yang pertama tandanya plus. Jadi sebenarnya tanda minus yang di atas ini nggak berguna gitu. Cuman ya pengen kasih tahu patternnya aja lah. Plus di sini, masuk di sini harusnya ada plus dulu. Cuman karena ini minus cos X, jadi minus cos X dikali X. X jadi gua rapin jadi minus X cos X. Habis itu ada tanda minus lagi di sini, masuk ke tanda yang ini. Habis itu ada minus sin X dikali 1, jadi tetap 1 aja. Nah, habis itu gue rapin sedikit, ini minus X cos X, ini minus ketemu minus jadi plus di sini. Dan karena ini hasil integral yang tanpa batasan, jadi ini harus selalu ada plus C-nya, jangan lupa. Oke. Ini metode pertama. Metode 1 gitu. Biasanya dipakai di SMA. Dan kalau udah mulai masuk ke kuliah atau kurikulum kalkulus, kita bakal sering pakai approach yang kedua. Meskipun ini sebenarnya penurunan rumus doang, karena rumus yang dipakai adalah cuma ini doang, 1. Ini adalah inti dari metode kedua. Dengan rumus ini, semua jenis integral parsial pasti bisa dikerjakan. Cuman, gue coba akan mendorong curiosity-nya. Sebenarnya ini rumus tuh turun dari mana? Karena nggak mungkin rumus ini turun dari angan-angan doang gitu. Jadi, andai kata di sini gue punya 2 fungsi. Karena salah satu contohnya kita tadi kayak gini, ada 2 fragmen atau 2 fungsi di dalam satu fungsi utama. Gue bakal coba bikin ilustrasinya dulu dengan 2 fungsi ini kita berangkatnya. Nah, andaikan ada UX dikali VX. Jadi kalau misalnya di konteks ini tadi UX-nya tuh adalah si X. Jadi suatu fungsi apapun dalam variabel X, dan VX-nya adalah fungsi sisanya gitu, sin X. Sebenarnya ada sin X aja lah kita anggapnya. Nah, andaikan gue pengen turunin nih, makanya gue pakai Leibniz di sini di per dx gitu. Hasil turunannya seperti biasa, kita pakai aturan UV yang udah sering kita kenali. Cuman notasinya gue ubah aja pakai Leibniz gitu. Jadi ada du per dx karena itu ada u aksen, kali v-nya biasa Vx. Jadi u sama v di sini tuh bukan cuman
variabel, cuman U dan V ini adalah fungsi dengan variabel X gitu. Terus ada ditambah U biasa atau UX tambah V aksen itu dV per dx gitu. Nah, habis itu gue pengen apply namanya first theorem of calculus, aturan pertama kalkulus secara gampang. Dan karena ini kita cuma ngebahas satu bagian IBP ini doang, gue nggak usah bahas secara teoritis ya. Cuman basically kalau kita ada penurunan, it will cancels out sama integralnya itu sendiri. Nah, jadi kalau gue integralkan sisi kiri, sisi kanan harus gue integralkan juga. Jadi ini gue integralkan sisi kiri terhadap dx di sini. Ini sama aja dalamnya kayak yang di atas di sini. Nah, kanannya juga harus gue integralin terhadap dx, sama persis pokoknya treatmentnya. Dan ini yang di dalam adalah sama persis yang di atas. Nah, selanjutnya kan ini cancel out ya. Ini cancel out semua berarti. Sisanya ux kali vx doang. Ux kali vx akan sama dengan mungkin di sini kalau ada yang lanjut deh, nggak apa-apa. Ux kali vx, semoga nggak bingung ya. Ini termsnya adalah fungsi di dalam x gitu. Nah, ini integralnya ada yang namanya kalau belajar integral dari awal di Calc 1 aturan adisi gitu. Jadi kalau di fungsi dalam integral ada pertambahan, integral itu bisa dipisah jadi dua, nggak mesti dikerjakan secara bersamaan gitu. Jadi integral bagian pertama ini ditambah integral bagian keduanya ini. Inilah yang ditulis di sini. Dan karena ini ada perkalian dengan dx-nya gue transfer masuk ke dua-duanya gitu, pakai perkalian pelangi. Nah, jadilah seperti ini kanannya, du per dx kali vx dx tambah integral ux kali dv per dx kali dx gitu. Nah, ini kebetulan ada dx dan dx di setiap fragmennya, bisa kita coret. Sisanya adalah kiri tetap sama, integral du vx tambah integral ux kali dv. Ini du, sorry. Nah, terus gue pengen atur sedikit supaya, karena gue pengen menjelaskan sedikit sisi geometris atau sisi grafis dari kalkulus. Ux dv akan gue taruh di sini, terus ux kali vx taruh sini, dan integral vx du di sini. Ini karena ada perpindahan lokasi, jadi ini akan jadi minus gitu, secara singkat. Nah, terus kalkulus ini indahnya adalah karena setiap pernyataan matematis di kalkulus rata-rata pasti ada image geometrinya, ada perlambangannya di grafis, baik itu 2D ataupun 3D ataupun nanti kalau udah melihat seperti topologi atau kontur gitu. Nah, itu pasti ada image-nya. Nah, di sini gue pengen kasih lihat sebuah grafik gitu. Sebuah grafik di sini. Nah, apa yang terjadi pada grafik ini? Gue plot grafik ini bukan X terhadap Y, tapi U terhadap V. Jadi, jangan terlalu pusing dulu. Karena sebenarnya grafik aslinya nanti ada satu grafik X lagi. Misalnya andai kata kayak gini, ini grafik X terhadap Y-nya. Dan inilah yang akan melakukan input terhadap nilai-nilai. Misalnya ini B, terus ada nilai A, terus sama nilai B gitu. Nah, inilah input-inputnya lah dari sini. Misalnya ini titik A, B gitu. Nah, inputnya ke sebelah kiri sana nanti. Nah, kurang lebih kalau itu sebenarnya nggak terlalu perlu dipahamin. Cuman yang pengen gue kasih lihat di sini adalah, kita coba lihat. Integral ini kan luas di bawah garis, di bawah grafik ya. Atau biasanya kita sebut dengan luasan Riemann itu. Nah, ini integral ux terhadap dv, suku paling kiri di sini. Itu ngelambangin apa sih? Itu ngelambangin luas ini kan grafik u terhadap v. Nah, berarti itu adalah luasan di bawah grafik dia. U terhadap dv atau integral ux terhadap dv, itu yang dimasuk dari dv gitu. Fragmentasinya terhadap v gitu. Dan kalau kalian belajar luasan Riemann gitu. Cuman kurang lebih itu adalah bagian ux dari v. Nah, ux kali vx. Nah, ini kan tanpa batas nih. Kita belum introduce adanya batas. Sebenarnya integral ini bisa dibikin ada batas.
Caranya gimana? Basically tinggal tambahin batas aja gitu. Misalnya dari A sampai B ya. Integral AB UX dV sama dengan UX VX AB dikurangin integral VX DU dari A sampai B gitu. Nah ini kalau ditambahin batas seperti ini. Nah cuman yang bakal bikin bingung adalah oke, integral dimasukin batas kayak gitu. Cuman suku yang di tengah ini tuh gimana sih kalau kita masukin batas? Nah hasilnya adalah ini UB dikali VB dikurangin UA kali VA. Dan ini kalau kalian sadar, ini adalah bentuk dari luasan persegi. UB kali VB dan minus UA kurang VA. Coba dicatat dan diingat-ingat karena ini bisa hilang. Set, kita coba lihat di sini. UB kali VB itu ini. UB ini, VB ini. Jadi luasan ini adalah UB kali VB gitu. Luasan hipografik dan sebuah persegi pokoknya. UA kali VA itu adalah ini. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan UB kali VB dan UA dikurang UA kali VA, luasannya adalah luasan ini. Set. Luasan selain persegi kecil di dalam konteks persegi besar ini. Nah ini adalah luasan yang disebut dengan UB kali VB dikurangin UA kali VA. Nah itu. Nah, habis itu kita lihat suku ini minus integral Vx terhadap du. Nah itu sebenarnya yang mana luasannya? Luasannya adalah yang ini, Vx terhadap du. Grafiknya terhadap fragmentasi u gitu. Nah jadi mungkin kalau kalian kebayang secara keseluruhan, bagian ini itu terdiri dari total persegi ini dikurangin persegi ini, persegi yang kecil. Nah, habis itu dikurangin lagi sama si bagian dia. Nah, ini kan tadi dikurangin. Nah, makanya lah ini jadinya si integral dari UX kali dV itu. Nah, ini asal muasal gimana cara integral parsial bisa dihadirkan dan bentuknya seperti itu. Nah, terus gue pengen ngebahas juga tentang ini. Beberapa contoh soal aplikasinya. Gimana sih kita bisa mengerjakannya dengan mengerjakan beberapa permasalahannya. Ada di sini permasalahan tadi integral x sin x dx. Kita coba dengan cara cara integral parsial. Kita introduce dulu. Sekali lagi u akan dipilih dengan fungsi yang lebih gampang untuk diturunin. U dipilih dan dv dipilih untuk yang buat diintegralin gampang. Karena kita mengacu pada form yang pertama ini, integral ux dv. Jadi ux di sini akan gua anggap sebagai x dan dv ini akan sama dengan sin x dx kayak ini. Jadi clue-nya di sana. U cari yang gampang diintegralin. U cari gampang yang diturunin dan dv cari yang gampang diintegralin. Cuman itu doang yang perlu diketahui. Oke, setelah itu kita pilih U sama dengan kita pilih U sama dengan X gitu. Diturunin DU per DX. Ya, biasa X diturunin jadinya 1 kan. Nah, jadi bentuk akhirnya seperti ini. DU sama dengan 1 kali DX. Sebenarnya ada satunya nggak perlu, kita perlu DX-nya aja, cuman nggak apa-apa, ditaruh aja biar nggak membingungkan. Terus di sini ada DV sama dengan sin X DX. Nah, integral dari dv, ini gue tambahin 1 supaya nggak ada yang kebingungan gitu. Itu akan jadi v sendiri. Sama dengan integral sin x terhadap dx. Jadi ini basically tinggal tambahin integral di kiri dan kanan lah istilah kata. Hasilnya adalah v sama dengan antiderivatif dari sin x min cos x. Biasanya pas kita ngerjain integral parsial kita nggak introduce plus c di sini. Karena plus C-nya akan kita kumulatifkan ketika sudah mendapatkan hasil akhirnya gitu kurang lebih. Oke, kita balik ke soal pertamanya lagi, integral x sin x dx. Alias dia mengambil bentuk integral u dv gitu. Akan sama dengan ini uv dikurangi integral v du.
Kita lihat U-nya apa tadi? U-nya X. Oke, ini X berarti. V-nya apa? V-nya minus cos X gitu. Ini yang kita dapat di sini. Dikurangin integral V. V-nya lagi min cos X. DU. DU-nya adalah 1 kali DX. DX doang sebenarnya. Nah, habis itu kita perbaiki lagi. Minus cos X kali X tambah. Ini minus ketemu minus. Ini bisa dikeluarin jadi plus gitu. Integral cos X DX. Nah, kita tahu apa yang hasil apa antiderivatif dari cos X adalah sin X. Makanya di sini gue masukin ke depan sin X plus sin X. Ini plus harus dikurangin X cos X ditambah C di akhirnya di sini. Makanya pas kita ngerjain integral yang ini juga nggak terlalu kita introduce plus C-nya karena plus C-nya akan kita bikin kumulatif aja di belakang. Nah, itu adalah salah satu contoh kasus ya. Nah, gue pengen bahas satu contoh kasus lagi terakhir. Gimana konteksnya kalau kita kalian X lagi gitu. Karena kita coba nih. Jadi integral bukan X doang, tapi di sini X kuadrat, sin X dx gitu. Sama, kita pilih U yang gampang kita turunin. Atau mungkin bisa jadi habis kalau kita keturunin. Kita pilih dv yang gampang kita integralin. Dalam konteks ini, gue lupa bahas tadi. Nah, untuk trigonometri, menurut gue lebih mau lu turunin mau lu naikin sama aja kesusahannya, nggak, karena itu bulak-balik bakal trigonometri. Cuman kalau untuk fragmen X, gue lebih suka ini bakal diturunin karena ini nggak involve pecahan. Karena kalau lu bakal naikin integralin X itu akan jadi setengah X kuadrat dan itu bakal lebih repot. Meskipun sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Cuman kita pilih cari cara yang lebih gampang gitu. Nah di sini U-nya gue pilih X kuadrat, dv-nya akan sama dengan sin X dx gitu. Nah du per dx akan jadi 2x karena X kuadrat diturunin jadi 2x gitu. Dan du-nya sama dengan 2x dan dx-nya dipindah ke kanan. Nah dv akan sama dengan sin X dx. Kita taruh integral di kiri dan kanan. Hasilnya v sama dengan minus cos X karena antiderivatif dari sin X adalah min cos X itu. Kita tulis lagi bentuk utamanya buat kerjain. Jadi kan rumus utamanya tadi kalau diingat UV dikurangin integral VDU gitu. Nah, U-nya adalah tadi X kuadrat nih. V-nya adalah minus cos X, dapat dari sini. Dikurang, ini rumusnya. Integral dari V minus cos X. DU-nya adalah 2X dx. Ini yang dari tadi kita hitung di sini. Sip. Nah, setelah dirapi-rapian, dihitung-hitung, kita masih punya bagian ini yang belum terselesaikan nih. Integral cos X 2X. Dan caranya adalah kita parsialin lagi. Cara ngeparsialinnya lagi adalah kita lakukan hal yang sama kayak di atas. Kita pilih U yang gampang diturunin, dv yang technically buangan dari U lah. U-nya kita ambil 2X. Jadi du per dx sama dengan 2, karena 2x diturunin jadi 2. Lalu selanjutnya adalah kita pilih sehingga buset, kenapa nih? Kita pilih sehingga du sama dengan 2dx gitu. Nah, kanannya sama juga, dv sama dengan cos x, kiri kanan kita integralin. Hasilnya v sama dengan sin x. Nah, ini kita lakukan uv lagi di bawah. Cuman bukan ngikutin UV yang di sini lagi. Ini adalah UV baru lagi. Jadi rumusnya adalah UV minus integral VDU. Ini bagian ini hanya untuk menyelesaikan integral yang di dalam sini doang, bukan integral keseluruhan ya, harus diingat. Makanya ini gue kasih tanda panah dari sini ke situ. Basically UV min integral VDU gitu. U-nya adalah 2x, V-nya adalah sin x dikurangin integral dari V-nya adalah sin X, DU-nya adalah 2dx. Makanya jadinya seperti ini bentuknya. Kita kerjain jadi 2x sin X minus 2 integral sin X dx. Integral dari sin X dx adalah minus cos X. Dan ketemu minus juga di depannya, jadi 2x sin X ditambah 2x tambah 2 cos X, sorry. Nah ini tinggal kita masukin aja ke atas. Kita bawa ke atas ini. Ini kan tadi suku pertamanya udah minus X kuadrat cos X. Lalu kita tambah dengan hasil yang di bawah ini.
2x sin x ditambah 2 cos x. Nah oke, harusnya sih ini senjata yang udah cukup untuk menyelesaikan permasalahan integral parsial. Dan mungkin kalau udah belajar fungsi transenden dan beberapa masalah yang cukup menarik juga adalah kita bisa nyelesain sebenarnya integral dari ln x itu apa. Itu apa gitu. Karena kita tahu integral dari 1/x dx itu akan sama dengan ln x plus c itu. Mutlak lah ini. Cuman kita belum tahu kalau ln x ini diintegralin lagi sebenarnya jadi apa sih. Nah ini kita bisa memanfaatkan. Kita tahu turunan ln x tapi kita nggak tahu integral ln x. Makanya tentu kita pilih u di sini akan sama dengan ln x. Dan dv-nya di sini akan sama dengan 1 kali dx gitu. Melakukan hal yang sama, du akan sama dengan 1/x dx. Dan ini kita integralin, integral dv sama integral 1 dx gitu. Basically ini kan v ketemu sama dengan x itu. Nah ini bisa langsung dilanjutin sendiri aja, masukin ke uv min integral v du dan pasti dapat hasilnya gitu. Ya udah, jadi videonya cukup sampai di sini aja. Kalau mau dicoba ini hal yang menarik juga ini. Interesting untuk dicoba. Dan beberapa problem selain juga yang bisa melibatkan integral parsial ini. Oke, terima kasih.